Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman Slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gemburan cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman Slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan filmnya berjudul Brave Citizen yang dirilis pada tahun 2023. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get in rumble. Ayo bercerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Cerita dimulai di SMA Muyong yang merupakan sekolah elit. Sebagian besar murid merupakan anak orang kaya. Sekolah itu mendapatkan 2 kali penghargaan dalam hal menentang intimidasi dan perundungan. Namun fakta sebenarnya terdapat kejadian buruk dalam sekolah tersebut, yang dimana banyak sekali perundungan yang terjadi oleh kelompok anak orang kaya. Kelompok tersebut dipimpin oleh Han Sugang, orang yang berkuasa di sekolah. Semua murid termasuk guru di sana tak berani melawannya, karena orang tua Sugang seorang pejabat tinggi. Sugang datang ke sekolahnya dengan mobil mewahnya dan disambut anak buahnya seperti layaknya seorang raja. Sekolah tersebut layaknya rumah sendiri. Sugang memakai semua fasilitas dengan seenaknya. Saat terlihat siswa yang bernama Jin Hyung yang selalu menjadi target perundungan dari kelompok Sugang, perundungan itu disiarkan dalam ruang penyiaran untuk memberitahu kepada semua murid agar tunduk kepada perintahnya. Dan hal itu didengar oleh para guru, namun mereka terdiam tak berani melawan karena kurangnya bukti dan juga saksi dari para murid. Karena dulunya guru Jae Kyung pernah terlibat kasus dengan Sugang, namun rencananya gagal saat ingin melaporkan Sugang. Di sisi lain terlihat cewek cantik yang berada di dalam kelas. Dia bernama So Simin yang merupakan guru magang dalam 3 bulan ke depan. Selain kecantikannya, Buso juga terlihat ceria dalam hal mengajarnya. Dan hal itu membuat para murid sangat menyukainya. Dan juga saat berada di ruang guru, Buso terlihat ramah dan menyenangkan di depan semua guru yang ada di sana. Meskipun kepala sekolah menggoda dirinya, dia tetap tersenyum, seolah-olah tak terjadi apapun. Namun semua itu berubah ketika Buso di dalam toilet. Wajahnya terlihat kesal karena perlakuan kepala sekolah terhadap dirinya. Buso meluapkan emosinya dengan mengirim pesan berkali-kali kepada temannya yang bernama Gongjo. Alasan Buso terlihat ceria dan sangat ramah karena dirinya ingin menjadi guru tetap di sekolah tersebut. 괜찮다. Di waktu yang sama, Buso tak sengaja mendengar obrolan Bu Jae Kyung bersama guru lain, di mana di masa lalu terjadi sebuah insiden yang menimpa guru magang, dan perbuatan itu dilakukan oleh kelompok Sugang. Setelah mendengar obrolan itu, secara tak sengaja Buso ketahuan oleh Bu Jae. Kemudian Bu Jae menjelaskan peristiwa itu secara sembunyi-sembunyi. Saat tinggal mereka berdua, Bu Jae memperlihatkan video perundungan yang dilakukan kelompok Sugang kepada guru magang. Namun kasus itu bisa ditutupi dengan uang oleh keluarga Sugang. Di sini Bu Jae menyarankan agar tak berurusan dengan Sugang, di mana Buso harus diam agar karirnya sebagai guru magang tak terancam. Hingga di malam harinya terlihat gedung pelatihan tinju, di mana Buso berada di sana dan meluapkan emosinya setelah melihat apa yang terjadi di sekolah. Yang ternyata diketahui teman Buso yang bernama Gojo adalah seorang polisi. Dan Buso sendiri adalah mantan atlet MMA. Namun terdapat sebuah insiden yang menimpanya dan dirinya harus berhenti. Dan juga Buso harus membayar hutang yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sehingga Buso harus bekerja keras untuk membayar hutang ayahnya. Di saat itu Buso juga meluapkan emosinya dengan sparring bersama Gongjo. Selang beberapa waktu terlihat Buso membeli makan dari nenek Jin Hyung. Di sisi lain dari kejauhan terlihat Jin Hyung yang melihatnya. Dirinya hanya tinggal bersama neneknya yang hidup miskin. Di keesokan harinya Buso terlihat kembali ceria dan tak memperdulikan para berandalan di sekolah itu. Karena dirinya hanya guru magang dan tak bisa berbuat banyak. Meskipun di dalam hatinya dia merasa sangat kesal melihat perilaku mereka. Buso ingin cepat menjadi guru tetap agar dapat memberi pelajaran kepada mereka. Di sisi lain terlihat murid menutup CCTV, di mana saat itu mereka melakukan perundungan kepada Jin Hyung.
Kemudian Buso yang berjalan di lorong sekolah melihat kejadian itu. Di sini Buso terlihat bingung dan akan menolongnya. Namun dia diberhentikan oleh Han yang merupakan siswa di sana. Di sini Han menyarankan agar tak ikut campur dengan Sugang karena sangat berbahaya. Dan Buso juga teringat kembali perkataan Bujai. Di sini Buso terlihat gelisah karena ingin menolong Jin Hyung. Karena tak kuat, Buso memutuskan untuk berjalan ke arah Jin Hyung. Di sisi lain, Sugang bersiap berlari untuk menendang Jin Hyung. Hingga akhirnya Buso tertabrak oleh Sugang dan terjatuh. Namun sebenarnya Buso berpura-pura kesakitan. Karena sebelumnya Buso berhasil memukul paha Sugang dengan cepat agar dirinya tak terkena masalah dan juga menyuruh Jin Hyung pergi dari sana. Buso terlihat polos di hadapan Sugang dan berpura-pura mereka melakukan permainan biasa dan pergi dari sana. Terlihat Sugang yang begitu kesal dan juga sangat penasaran dengan Buso. Di keesokan harinya, Buso menemui Jin Hyung yang dimana Jin Hyung disuruh bersaksi dan melaporkan kepada wali kelasnya atas kejadian yang dilakukan oleh Sugang. Namun di sini Jin Hyung mengatakan jika wali kelas menyuruhnya untuk pindah sekolah dan tak berani melawan Sugang. Dan Jin Hyung tak mau pindah sekolah dan juga ingin balas dendam. Jin Hyung juga berkata jika dirinya sering diadu di dalam pertarungan dalam ring. Di sini Jin Hyung dengan wajah ketakutan memohon bantuan kepada Buso. Buso terlihat kesal karena dirinya masih guru magang dan tak bisa berbuat apapun. Di sisi lain, anak buah Sugang merekam pertemuan Buso dan Jin Hyung. Selang beberapa waktu, Buso meminta saran kepada Bujai mengenai masalah Jin Hyung. Namun di sini Bujai tak memiliki solusi karena pekerjaannya akan menjadi pertaruhan. Hingga di malam hari, Buso masih berpikir untuk menemukan jalan keluar. Dalam lubuk hatinya, dia berkata jika keadilan harus ditegakkan. Dan juga dia mengingat nasihat ayahnya yang dimana dalam pertarungan harus dilakukan dengan adil dan jujur. Hingga di keesokan harinya, terlihat Buso menemui kelompok Sugang di atap sekolah. Di sini Buso ingin bicara dengan Sugang. Akan tetapi Sugang tak ingin diajak bicara, melainkan dia ingin bercinta dengan Buso. Terlihat Buso menahan amarahnya agar tak terpancing dengannya dan mencoba untuk berbicara baik-baik kepada Sugang untuk menghentikan perundungan yang dia lakukan. Mendengar hal itu, Sugang pun marah dan melepaskan pukulan di depan wajah Buso. Terlihat Buso dengan tenang memegang tangan Sugang. Dirinya tak takut dengan ancaman Sugang. Selang beberapa waktu terjadi keributan di ruang guru, yang dimana mereka mendapat kabar jika Sugang dilaporkan ke Dewan Pendidikan oleh seseorang anonim. Hal itu membuat panik satu sekolah. Di waktu yang sama, mobil mewah datang ke sekolah Muyong. Yang dimana ibu tiri Sugang datang ke sekolah dengan membawa pengacaranya untuk melabrak semua guru karena telah berani mencemarkan nama baik anaknya dan juga mencari pelaku yang melaporkan anaknya itu. Suasana terlihat sangat tegang di saat pengacara berkata, jika pelakunya mengaku sekarang mereka akan memaafkannya. Dan jika tidak mereka akan membawa ke ranah hukum dengan pasal yang berlaku. Kemudian Bujai dengan berani maju untuk mendebat pengacara itu. Yang dimana ada pasal yang bisa melawan argumen yang dikatakan oleh pengacara tersebut. Diam-diam Bujai belajar tentang hukum. Sontak ibu tiri Sugang tambah emosi yang membuat keadaan lebih parah. Di luar ruangan terlihat Sugang sangat senang melihat kekacauan itu. Dirinya membawa Jin Hyung untuk ditunjukkan kepada Buso. Kemudian Buso yang melihat Jin Hyung dengan terpaksa Buso mengakui dan meminta maaf karena telah melaporkan Sugang. Meskipun sebenarnya Buso tak melakukannya. Dan semua itu dilakukan agar permasalahan ini cepat selesai. Harga diri Buso hancur di depan ibu tiri Sugang. Namun dirinya berusaha untuk menahan amarahnya. Selang beberapa waktu, Sugang bersama ibu tirinya menemui kepala sekolah. Di sini Sugang menyuruh kepala sekolah untuk tak memecat Buso, yang dimana Buso menjadi mainan barunya. Hingga di malam harinya, Buso terlihat begitu kesal dan makan di sebuah toko. Kemudian tiba-tiba Sugang datang bersama gerombolannya untuk menemui Buso. Di sini Sugang menggoda Buso dan memaksanya untuk ikut dengannya. Terlihat Buso yang berusaha untuk menolaknya. Namun mereka memperlihatkan pertemuan Buso dan Jin Hyun dan mengancamnya. Hal itu membuat kegaduhan di toko itu. Hingga akhirnya aksi itu dihentikan oleh penjaga toko dan kelompok Sugang pun pergi dari sana. Di tempat lain terlihat Han berlatih dengan seseorang yang juga teman dari ayah Han dan bekerja di tempat makanan cepat saji.
Han bercerita jika gurunya sangat pandai dalam ilmu bela diri. Dirinya sangat mengidolakannya, yang dimana itu adalah Buso. Seseorang mengatakan jika guru yang dimaksud Han adalah anaknya. Sontak hal itu membuat Han terkejut. Di malam harinya Buso terlibat dengan pria yang mabuk. Pria itu terus berkata kasar kepadanya, yang membuat Buso marah dan menendang pria itu dalam sekejap. Hal itu membuat pria itu terjatuh dan pingsan. Di sini Buso tersadar dan mengingat jika dirinya tak bersalah atas semua yang terjadi dan juga harus menghukum orang-orang yang bersalah. Kemudian Buso datang ke tempat latihannya dengan amarahnya. Dirinya memikirkan cara untuk melawan Sugeng, yang dimana dirinya tak bisa melawan dengan status sebagai guru. Kemudian tanpa sengaja melihat topeng yang ditinggalkan oleh ayahnya. Topeng itu dia gunakan untuk menghibur. Secara spontan Buso memiliki ide. Dia pun memakai salah satu topeng, yaitu topeng kucing. Di tempat lain terlihat Sugeng bermain basket bersama kelompoknya. Di sisi lain ada kelompok mahasiswa yang juga bermain di sana. Akan tetapi Sugeng mencari gara-gara dengan kelompok mahasiswa, sehingga pertengkaran tak dapat dihindarkan. Kemudian tiba-tiba datang Han mengantarkan makanan untuk Sugeng. Namun melihat keributan yang terjadi membuatnya pergi dari sana. Hingga di tengah pertarungan mereka muncul sosok yang memakai topeng kucing, yang dimana itu adalah Buso. Di sini Buso langsung menyerang Sugeng untuk menantang duel. Kemudian pertarungan mereka pun berjalan cukup sengit. Di satu sisi Han melihat pertarungan mereka berdua. Terlihat Buso yang unggul dalam pertarungan itu, dan Sugeng terlihat kewalahan menghadapi Buso. Kemudian Buso mendarkan pukulannya ke wajah Sugeng, dan hal itu membuat kalah Sugeng. Namun pertarungan itu berhenti di saat mobil patroli datang. Kemudian Buso pun kabur dari sana. Di sisi lain Sugeng terlihat kesal dan sangat penasaran dengan sosok yang memakai topeng kucing tersebut. Kemudian mereka kabur dari sana. Di sisi lain terlihat Buso yang tersenyum bahagia karena dapat menghajar Sugeng. Kemudian terlihat Han yang tersenyum karena mengetahui Buso yang memakai topeng kucing itu. Hari pun berganti. Saat di sekolah, para murid dibuat heboh karena berita kekalahan Sugeng telah menyebar. Yang dimana Sugeng dikalahkan oleh sosok misterius yang memakai topeng kucing. Berita itu juga menyebar di kalangan semua guru. Namun di sini Buso berpura-pura terkejut saat mengetahuinya. Di sisi lain Sugeng terlihat kesal dengan kejadian semalam dan akan mencari sosok di balik yang memakai topeng kucing itu. Di sisi lain, Buso terlihat masih gembira dan di tempat latihan Buso dimarahi oleh Gojo karena bertarung dengan muridnya sendiri. Di mana diketahui jika Han yang melaporkan kejadian semalam dan menyebarkan berita kekalahan Sugeng dengan akun anonim. Dan Gojo yang datang saat itu, Gojo sangat khawatir dengan Buso dan merebut topeng itu. Namun Buso menolak, yang membuat topeng itu rusak. Singkat cerita, Buso berhasil menjahit kembali topeng itu. Di tempat lain, Sugeng bersama kelompoknya kembali merundung Jin Hyung, yang dimana Jin Hyung disuruh berlari untuk membelikan makanan di tempat Han. Di sisi lain, Han menemui Buso untuk mengatakan jika Jin Hyung dalam bahaya. Karena perbuatan Sugeng sudah kelewatan, di sini Han mengaku jika Buso adalah seseorang yang memakai topeng kucing itu dan juga dianggap pahlawan baginya. Kemudian Han memberitahu tempat Sugeng berada. Di toko Han, Jin Hyung selesai menerima pesanan. Namun, di sini Jin Hyung sudah tak tahan lagi. Amarahnya memuncak yang membuat Jin Hyung mengambil pisau di toko Han lalu kabur dari sana. Di sisi lain, Buso datang ke tempat Sugeng dengan memakai topeng kucing. Dirinya tak melihat Jin Hyung yang berada di tempat itu. Namun hanya ada seragam milik Jin Hyung. Mereka menyadari kedatangan seseorang yang memakai topeng kucing. Kemudian Sugeng melemparkan bola ke arahnya. Namun berhasil dihindari. Hingga pertarungan tak dapat dihindarkan. Awalnya Sugeng terlihat unggul dalam pertarungan itu dan berusaha untuk membongkar topeng itu. Namun Buso melawan dengan keras karena teman Sugeng ikut menyerangnya. Di tengah pertarungan tiba-tiba muncul Jin Hyung yang berlari dan ingin melukai Sugeng. Akan tetapi aksi itu dihentikan oleh Buso yang membuat tangannya terluka. Kemudian ayah Han datang dan membawa Jin Hyung. Singkat cerita, Buso harus dibawa ke rumah sakit, namun di sini lukanya tak cukup serius.
Kemudian ayahnya datang karena mendengar kabar dari ayahan. Kemudian kita dibawa di masa lalu, yang dimana di saat itu Buso mengikuti seleksi kejuaraan MMA. Namun diketahui Buso mengalah dalam pertandingan tersebut karena dirinya diancam oleh pihak asosiasi. Semua hal itu karena ayahnya terlilit banyak hutang dan akan menutup tempat latihan milik ayahnya. Hingga di masa sekarang Buso masih mempertahankannya. Di tempat lain, Jin Hyung tersadar dan neneknya menangis karena mengkhawatirkan keadaannya. Hari pun berlalu. Kelompok Sugang mulai mencari sosok di balik topeng kucing itu. Di sini Sugang merasa heran karena saat itu dia ditolong dari ancaman Jin Hyung. Dia pun terus mencari sosok itu di sekolahnya. Mereka mencari ciri-ciri dengan luka di tangan dan memar di wajah. Hingga di suatu momen Sugang melihat aksi Buso yang menghindari gerombolan para murid. Dan hal itu mengingatkan aksi duel yang dilakukan orang yang memakai topeng kucing. Selang beberapa waktu, Buso mendapat kabar jika dirinya akan menjadi guru tetap. Namun sayangnya, kabar gembira itu menjadi celaka karena Sugang telah mengetahuinya. Dirinya datang menemui Buso di dalam ruangan. Di saat bertemu, Sugang berkata jika dirinya mengetahui sosok di balik topeng itu adalah Buso. Kemudian Sugang ingin menghabisi Buso saat itu juga. Namun niatnya berubah setelah melihat poster festival yang akan diadakan sebentar lagi. Yang dimana Sugang menantang Buso dalam pertandingan tinju bebas yang diadakan di festival nanti. Sugang juga mengancam jika Buso tak mengikuti maka Jin Hyung akan masuk penjara karena perbuatan Jin Hyung telah direkamnya. Di sisi lain, Bujai mendengar obrolan mereka berdua. Selang beberapa waktu, saat di kelas Buso tak melihat kehadiran Jin Hyung. Kemudian Buso segera mencari tahu, hingga Buso mengetahui jika Jin Hyung akan pindah sekolah. Hingga akhirnya Buso datang ke tempat Jin Hyung. Sesamanya di sana, Buso bertemu dengan neneknya. Di sini neneknya berkata untuk menolong Jin Hyung. Saat ini Jin Hyung berada di atap dan tak mau turun. Buso disuruh berbicara kepada Jin Hyung. Di sisi lain terlihat Jin Hyung yang berada di atap gedung. Kemudian Buso yang melihatnya berusaha untuk merayunya. Di sini Buso meminta maaf karena tak bisa membantunya. Dan karena Jin Hyung lah yang telah memberikan keberanian, Buso mencoba untuk menenangkan Jin Hyung dengan memeluknya agar dirinya tak pindah sekolah. Dirinya berjanji untuk membalas perbuatan Sugang kepada dirinya. Buso akan menghajar Sugang saat festival diadakan nanti. Namun di saat itu Buso tak mengungkapkan identitas saat memakai topeng kucing. Hari pun berlalu, acara festival dimulai. Berita pertarungan mereka pun menyebar. Semua murid melihat pertandingan tersebut. Sugang melawan orang bertopeng kucing. Terlihat Han yang menjual topeng kucing di festival itu. Hal itu dilakukannya untuk menyemangati sosok pahlawannya. Para murid banyak yang membelinya untuk mendukung orang bertopeng kucing. Di sini diketahui jika dulunya Han juga salah satu seorang murid yang dirundung oleh kelompok Sugang sebelum Jin Hyung. Karena itu dia berjuang agar tak dirundung, namun dirinya berdosa karena Jin Hyung telah menggantikannya. Hingga akhirnya kelompok Sugang datang. Di sini Sugang terkejut karena melihat banyak orang yang memakai topeng kucing. Dan juga terlihat para guru juga ikut memakai topeng itu. Buso yang melihat hal itu merasa lebih percaya diri. Dan dirinya tak takut jika saat nanti identitasnya akan terbongkar. Buso hanya fokus untuk menghajar Sugang. Semua ini demi rasa keadilan yang harus ditegakkan. Dan tak harus orang yang memiliki uang yang berkuasa seenaknya. Kemudian Buso bersiap memakai kostum topeng kucingnya. Dan Sugang bersiap dengan latihannya. Hingga akhirnya pertandingan pun dimulai. Di sisi lain terlihat Jin Hyung yang datang ke festival itu. Saat pertarungan Sugang lebih unggul, Buso dibuat terdesak olehnya. Di sini Buso tak tinggal diam. Dirinya mencoba melawan. Namun Sugang masih berhasil memojokkan Buso yang membuat ikat rambut Buso terlepas. Semua penonton terkejut dan mengira lawannya adalah seorang cewek. Namun masih menjadi teka-teki bagi para murid yang melihatnya. Siapa sebenarnya orang bertopeng itu? Di sini para murid mulai berani mendukung orang bertopeng. Di sisi lain, ayah Buso datang untuk menghentikan pertandingan tersebut. Namun dihentikan oleh Han. Di pertandingan itu, Buso terpojok dan Sugang akan membuka topeng itu. Namun tak berhasil dia lakukan. Di sini, Buso teringat akan janjinya jika dirinya tak boleh kalah. Kemudian, dia pun mulai bersemangat dan mengembalikan keadaan. Dan sekarang Sugang mulai terpojok dengan kelincahan Buso.
terlihat Sugeng yang mulai goyah. Melihat hal itu, para murid bersorak gembira mendukungnya. Kemudian Buso tiba-tiba membuka topengnya dan membongkar identitasnya. Mereka semua pun terkejut melihat sosok asli di balik topeng itu, yang dimana itu adalah Buso, guru magang di sekolah mereka. Dan Jin Hyung juga terkejut oleh sosok tersebut. Buso mengatakan jika Sugeng akan berlutut dan mengakhiri perbuatan Sugeng. Semua penonton lebih bersorak gembira setelah mengetahui Buso yang melawan Sugeng saat ini. Hingga babak kedua dimulai, Buso lebih agresif dan Sugeng terpojok olehnya. Tendangan dan pukulan berhasil dilancarkan, dan teknik tendangan pamungkas Buso mengakhiri pertandingan tersebut, yang membuat Sugeng tumbang di hadapannya. Akhirnya Buso memenangkan pertandingan tersebut. Di sini Buso menyuruh Sugeng untuk berlutut di hadapan Jin Hyung untuk meminta maaf. Meskipun begitu, Sugeng tetap sombong dan tak ingin meminta maaf. Kemudian Jin Hyung berkata jika Sugeng sudah kalah hari ini, dan hal itu cukup baginya. Lalu Jin Hyung pergi dari sana, dan juga diikuti Buso pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Jin Hyung melaporkan kejahatan Sugeng setelah memiliki banyak bukti. Karena hal itu semua, media menyoroti berita penangkapan Sugeng. Kerajaan yang dibangun olehnya kini telah runtuh, dan juga nama keluarganya tercoreng. Di sisi lain, Buso telah mengundurkan diri dari SMA Muyong. Terlihat Buso melatih senam di tempat latihannya, dan anggotanya para guru di SMA Muyong. Hari pun berlalu. Terlihat gedung SMA yang mewah. Di sana Buso resmi menjadi guru tetap. Di dalam tasnya terlihat topeng kucing. Di sisi lain terlihat siswi kaya raya dengan perilaku buruk, dan hal itu membuat Buso merasa senang. Kemudian Buso pun menghampiri siswi itu, dan kemudian film pun selesai. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika kita memiliki kekuatan, janganlah sombong untuk dipamerkan. Karena kekuatan bela diri hanya untuk melindungi diri sendiri dan melindungi seseorang yang lemah. Oleh karena itu, gunakanlah kekuatan kalian dengan bijak dan jangan sombong. Bisa diibaratkan diam seperti pahlawan, bergerak memakai topeng kancut.